Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nurina Tok Tok. Hmm, hmm, hmm. Setnya masih sama nih kayak minggu lalu. Dan orangnya juga pasti sama dong. Dan satu lagi yang sama, masih tanpa kacamata, saudara-saudara. Karena kacamata saya belum sembuh. Masih sakit. Gak apa-apa ya. Apapun yang terjadi, insya Allah Nurina akan selalu upload video baru di hari Senin. Jam berapa? Jam 5.25 waktu Indonesia Barat. Jam setengah 6 pagi. Begitu kamu selesai sholat subuh, insya Allah video terbaru Nurina Miriam sudah ada di channel ini tentunya. Oke deh. Kita kali ini mau ngomongin tentang apa ya? Nurina akan talk tentang aku jomblo. Emang kenapa? Jadi untuk kamu para jomblower di luar sana, sini ya. Kita bahas kenapa? Kok kenapa? Kita bahas tentang seorang jomblo itu bagaimana sih? Apa sih yang dicari sama jomblo itu sih sebenarnya? Ya, apakah jomblo itu sekasihan itu? Oh, belum tentu. Justru jadi jomblo itu bahagia loh. Kenapa bisa bahagia? Apa saja alasannya? Ini dia, saya akan membahas 3 dari 6 alasan mengapa jomblo itu bahagia. Ya, aku jomblo. Emang kenapa? Masalah buat yeay gitu ya toh? Oke, yang pertama adalah biasanya jomblo itu alasannya adalah sedang fokus belajar. Sedang fokus mengembangkan dirinya. Apakah sedang fokus belajar mengembangkan dirinya itu membuat dia terlihat harus dikasihani? Tidak pastinya dong, ya bukan belum tentu, tapi tidak. Nggak boleh dikasihani karena jomblo yang sedang mengembangkan diri itu jujur li pasti bahagia. Saya bacain sedikit. Bagi mereka yang memilih jomblo karena waktunya sedang difokuskan untuk belajar banyak hal, mengasah keterampilan dan mengeksplorasi minat serta bakat, ini justru membahagiakan dan layak diapresiasi. Kenapa? Karena secara bertahap kualitas hidupnya akan menjadi jauh lebih baik. Ya kan? Kalau sudah punya value, apalagi seorang perempuan ya, kalau seorang perempuan sudah punya value, sudah punya nilai yang pokoknya oke banget, itu akan membuatnya mudah menemukan pasangan yang tepat. Apabila nanti saatnya kamu sudah mantap menjalin sebuah hubungan, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, "Kenapa kamu jomblo? Kenapa kamu nggak mau pacaran? Kenapa kamu nggak mau punya teman dekat?" Ya kalau dia alasannya adalah mau mengembangkan dirinya, ya udah biarin aja ya. Dan itu terjadi sama saya. Dan benar kalau misalnya apalagi perempuan ya, kalau misalnya perempuan kualitasnya segitu-segitu aja atau rata-rata sama dengan perempuan yang lainnya, itu kalau menurut saya yang akan dia dapat ya sama kayak dia gitu loh, setara-setara aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu sudah fokus mengembangkan diri, sedang fokus kuliah, mengembangkan diri, mengembangkan soft skill kamu, mengembangkan hard skill kamu, itu nantinya secara secara mental kamu juga akan jauh lebih siap gitu kan. Apalagi secara value orang melihat kamu, laki-laki melihat kamu, wah ini cewek udah cakep, pinter, attitude-nya baik, wah itu value-nya pasti naik pesat di matanya. Ya, dan pada saat itulah insya Allah kamu sudah siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan lawan jenis. Kalau nggak percaya ya coba aja gitu karena alasan alasan untuk mengembangkan diri itu bukan alasan yang main-main ya, itu alasan yang bagus banget kalau menurut saya. Gitu ya. Terus biasanya
Kenapa seseorang memutuskan untuk menjadi seorang jomblo alias tidak mempunyai pasangan? Karena dia sedang memprioritaskan pencapaian karir yang tinggi. Ya kan? Ya sih, kalau ada orang yang, apalagi kalau misalnya sudah meniti karir, jadi sekolah sudah selesai, dia bekerja di tempat yang bagus, yang gajinya juga lumayan dan membutuhkan tanggung jawab yang banyak, itu biasanya seseorang mau laki atau perempuan dia tuh akan lebih memprioritaskan karirnya daripada kehidupan cintanya. Apakah itu sesuatu yang harus dikasihani? Enggak dong, biarin aja. Justru kalau menurut saya itu tadi hampir sama ya, value-nya pasti akan naik. Ya kan? Apalagi bagi seorang laki-laki nih. Kalau dia sedang memprioritaskan karirnya, berarti insya Allah gajinya makin lama makin naik kan ya. Dan pada saat menurut si laki-laki ini gajinya sudah cukup untuk dia hidup bersama seseorang, untuk dia bisa ngasih makan orang ini, si cewek ini yang gak ada hubungan apa-apa dengan keluarganya, dia bisa memberikan rumah, dia bisa memberikan apapun, sandang pangan papan untuk si cewek ini, itu adalah nilai yang value yang bagus sekali gitu. Jadi biarin aja kalau misalnya ada laki-laki yang sedang fokus sama karir, ya biarin aja. Artinya dia lagi membangun tahap finansial yang tinggi. Jadi dia hanya perlu meneruskan kerja kerasnya, dia tidak perlu merintis lagi dari bawah apabila dia sudah menikah. Ya kan? Terus apakah kan gini ya, kalau misalnya seseorang itu punya pasangan gitu kan, orang-orang ngelihatnya, ih kok indah banget ya, bisa pergi berdua, punya teman curhat, bisa jalan-jalan, bisa foto-foto, bisa selfie-selfie, di post di sosial media gitu kan. Tapi kalau menurut saya sih ya, terutama saya nih, itu bukan prioritas yang penting gitu loh, ya kan? Jadi makanya para jomblo di luar sana nggak masalah. Kalau kamu nggak punya pacar, nggak apa-apa ya. Anggap aja kamu sedang mempersiapkan diri menjadi seorang menantu yang baik. Ya kan? Jadi pada saat kamu siap, insya Allah calon suami atau calon istri kamu juga siap menerima kamu dan tentunya sang mertua akan membuka tangannya lebar-lebar untukmu. Wahai orang-orang yang berkualitas dan mempunyai value yang tinggi. Oke. Oke, saya sebut lagi, saya cok-cok lagi satu ya. Tadi saya bilangnya 2 dari 6, saya mau kali ini saya mau bahas yang ketiga, 3 dari 6 berarti. Saya bacain dulu kenapa seseorang memutuskan untuk menjadi jomblo. Menurutnya daripada punya pasangan yang gak cocok, lebih baik menikmati kesendirian sambil terus berkenalan dengan orang baru. Hei, bener banget. Hei, dunia tidak sedaun pintu, tidak sedaun kelor luasnya ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya teman dekat nih atau punya pacar gitu, terus putus, terus kamu sedih, manusiawi sih sedih, terus kamu meraung-raung, kamu pengen balik sama dia. Kenapa? Karena ya saya nggak punya cowok, saya harus punya cowok. Nggak banget, nggak banget ya. Laki-laki di dunia ini atau perempuan di dunia ini bukan cuma dia seorang. Masih banyak banget. Ada laki-laki itu ada, hitung sendiri deh, ada berapa banyak sekali. Perempuan juga di luar sana banyak sekali. Jadi kalau kamu putus, nggak usah sedih, cari lagi aja, kenalan lagi aja sama laki-laki atau perempuan yang lain, ya kan? Bertemanlah lebih banyak. Kenapa? Karena dunia tidak sedaun kelor. Ini ya saya cerita sedikit ya, laki-laki yang menjadi suami saya sekarang itu, dia, oke, teman saya nanya, hai kamu, Nurina, kamu kenal suami kamu di mana? Dia teman kantor kamu ya? Bukan, saya bilang gitu kan.
Dia teman kuliah kamu? Enggak. Teman SMA? Enggak. Teman sekolah zaman dulu? Enggak. Teman komplek kamu? Enggak. Saya jawab, he is a totally stranger to me. Karena apa? Karena dulu waktu zaman-zaman saya masih apa awal-awal berkenalan sama dia, itu saya nggak tahu dia siapa dan dia nggak tahu dia sama saya siapa. Waktu itu saya sama suami saya yang sekarang ini kenalnya lewat internet. Kalau sekarang sih banyak banget ya kenal-kenalan di chatting-chatting segala macam tuh banyak banget. Tapi pada saat itu terjadi pada saya tahun berapa ya? 2000 awal lah kurang lebih ya. Itu adalah sesuatu yang sangat jarang ya. Pada saat itu saya sedang iseng-iseng ya kan, sedang iseng-iseng surfing di internet, browsing di internet, tiba-tiba saya kenalan aja gitu kan, nambah pengalaman, nambah kenalan baru, nambah teman baru kan nggak masalah ya. Saking semangatnya saya batuk. Dan ternyata dari banyak orang yang chatting sama saya itu cuma dia nih yang intens gitu. Zaman dulu bukan chatting, bukan DM-an, tapi email-emailan. Dan yang saya ingat nih, setiap kali saya meng-email seseorang, pasti dia yang jawabnya paling cepat dibandingin yang lain. Nah, dari situlah kita saling mengenal dan alhamdulillah Allah memberikan dia sebagai jodoh saya. Ya, jadi nggak masalah kalau kamu lagi down, lagi karena diputusin atau karena ditinggalin sama si dia, nggak masalah. Cari aja teman baru. Ya, nggak usah menutup diri gitu. Saya maunya cuma sama dia. Enggak, hai, hello. Allah menciptakan begitu banyak laki-laki dan perempuan di muka bumi ini. Ya, perempuan atau laki-laki bukan cuma dia yang kamu harapkan. Kalau dia udah tidak bisa diharapkan, ya sudah, cari lagi orang lain. Ya toh? Oke, aduh, saya semangat banget kayaknya nih ngomongin tentang jomblo ya. Nggak apa-apa, pokoknya teman-teman, insya Allah ya, saya tok-toknya akan masih panjang, masih ada 3 lagi yang belum saya bahas. Insya Allah menjadi seorang jomblo itu bukan sesuatu yang harus dikasihani, tapi menjadi seorang jomblo itu adalah pokoknya keren deh kalau menurut saya. Ya, oke, kenapa keren? Bagaimana keren? Kita sambung di episode berikutnya. Aku jomblo, emang kenapa? Ya, oke, terima kasih sudah menonton Nurina Talk Talk episode keberapa ini? Banyak sekali. Insya Allah minggu depan kita akan balik lagi di Aku Jomblo, emang kenapa? Part 2. Ya kan? Kalau kamu ketemu teman yang lagi putus, yang sedang putus sama temennya, kirim link video ini ke dia. Ya, siapa tahu dia akan menjadi sangat terinspirasi dan dia akan berterima kasih deh sama kamu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Talk Talk.